Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Syafira Lalia, NPM 190120060. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Persepsi Risiko, Persepsi Korupsi, dan Persepsi Penanganan Korupsi terhadap perilaku korupsi di Universitas Islam Bandung. Survei pada mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung. Selanjutnya yaitu ada latar belakang permasalahan. Menurut laporan Transparansi Internasional Indonesia atau TII, tentang indeks persepsi korupsi, kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Hasil survei menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan 4 poin pada tahun 2022, turun dari 38 menjadi 34. Kemudian korupsi di Indonesia juga semakin memprihatinkan sepanjang tahun 2022. Korupsi ini terjadi di hampir semua sektor, dari lembaga pemerintahan hingga perguruan tinggi. Pada tanggal 10 Oktober 2023, Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Universitas Udayana Bali sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana sumbangan pengembangan institusi SPI pada seleksi mahasiswa baru jalur mandiri. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian predikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan populasinya yaitu mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung dengan kriteria responden mahasiswa akuntansi yang sedang atau menempuh mata kuliah pengauditan. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis data, ada teknik analisis data deskriptif, analisis verifikatif, dan uji hipotesis. Selanjutnya itu hasil penelitian, pengujian kualitas data melalui penilaian outer model. Dapat disimpulkan bahwa dari semua konstruk persepsi risiko, persepsi korupsi, persepsi pemenangan korupsi, dan korupsi memiliki data yang valid di atas 0,5. Kemudian data hasil average variance extracted atau AP menunjukkan bahwa data yang terdapat dalam penelitian ini memenuhi syarat validitas konvergen atau di atas lebih besar dari 0,5. Maka dari itu penelitian ini valid dan memenuhi syarat. Kemudian ada hasil data discriminant validity. Semua secara khusus, korupsi mencapai nilai 0,7 melebihi nilai variabel lain dalam kolom yang sama. Maka dari itu, penelitian ini memenuhi persyaratan dan kriteria yang memenuhi. Selanjutnya yaitu data hasil uji reliabilitas, baik composite reliability maupun Cronbach alpha mempunyai nilai di atas 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel pada model penelitian ini mempunyai convergent validity yang baik, discriminant validity yang baik, dan internal konsistensi reliability yang baik. Selanjutnya yaitu struktur linear model atau pengujian hipotesis, baik X1, X2, X3 berpengaruh terhadap Y. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya yaitu hasil R-square. Hasil ini menunjukkan bahwa 41% variabel korupsi dipengaruhi oleh persepsi risiko, persepsi korupsi, dan persepsi pemenangan korupsi. Sedangkan 59 lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang diteliti oleh penelitian ini. Kemudian terakhir yaitu kesimpulan. Hasil penelitian ini membahas persepsi risiko, persepsi korupsi, dan persepsi pemenangan korupsi terhadap perilaku korupsi di Universitas Islam Bandung. Dapat disimpulkan bahwa responden menunjukkan penolakan dan ketidaksetujuan yang kuat terhadap perilaku korupsi, seperti publikasi, penyuapan, dan penggelapan di lingkungan Universitas Islam Bandung. Meskipun ada beberapa responden yang mengakui kemungkinan adanya praktik tersebut, akan tetapi presentasinya cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menilai perilaku korupsi sebagai atau tidak dapat diterima. Universitas yang korup menghasilkan anggota yang korup juga, dan perilaku yang meluas yang memperkuat perilaku tidak etis dan memberikan sanksi pada kurikulum berdasarkan prestasi dan upaya pribadi. Mungkin cukup sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.